Yudanira pahlawan negara nenggih sami kala ranya sarana anompas landi mongko unggul curit ira. Dewan Juri yang terhormat serta teman-temanku yang berbahagia. Ini tadi tembang mocopat yang menggambarkan perjuangan rakyat Samigalo melawan Belanda yang akan saya ceritakan. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Harinda dari SD Negeri 1 Samigalo, Kapanewon Samigalo. Cita-cita saya menjadi polisi, hobi saya membaca. Pada kesempatan ini saya akan bercerita dengan judul Legenda Tugu Bom Samigalo yang saya ambil dari buku Desa Mawa Cerita yang ditulis oleh Ahmad Athoillah, diterbitkan oleh Ombak Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Dikisahkan bahwa pada pasca kemerdekaan RI, agresi militer Belanda kembali melanda Indonesia. Belanda menduduki ibu kota RI di Yogyakarta pada bulan Desember 1948 dengan alasan memulihkan keamanan di bekas jajahan. Yogyakarta kembali menjadi panas. Ternyata Belanda masih mengusik ketenangan rakyat Indonesia. Pos Pusat Angkatan Perang Samigalo dipimpin oleh Perwira Harjono. Kapten Harjono, panggil Kolonel Bambang. Siap, Komandan. Belanda kembali Indonesia. Kita harus mengantisipasi berbagai hal buruk yang bisa terjadi. Belanda itu licik. Mereka pasti sudah merencanakan agresi militer kembali. Segera laksanakan buat pos keamanan di Samigalo, tegas Kolonel Bambang. Nah teman-teman, Kapten Harjono bersama perwira lain mendirikan pos militer Samigalo. Para pemuda dan para tokoh masyarakat juga ikut membantu. Salah satunya yaitu Ki Bey dan Nyi Bey. Beliau rela dengan ikhlas memasak makanan untuk para tentara dan pemuda relawan. Ya Allah, badanku sakit semua, tulangku terasa lepas semua. Rintih Nyi Bey. Nyi, istirahatlah. Kamu sudah terlalu lelah memasak makanan untuk para tentara dan pemuda relawan, kata Ki Bey. Iya Ki, aku memang sudah sangat lelah.
Ki, apa sebaiknya aku menghadap ke Kapten Harjono biar dibuatkan dapur umum? Raga aku sudah tidak kuat lagi. Kata Nyi Bei. Memang sebaiknya begitu, Nyi. Saya akan menghadap dan agar segera dipikirkan oleh para perwira. Berangkatlah Ki Bei ke pos pusat angkatan perang. Beliau menghadap ke para perwira. Para perwira pun segera mengambil tindakan atas laporan Ki Bei. Deng dururung dung deng dururung dung deng dururung dung deng deng dururung dung deng dururung dung deng dururung dung deng deng dururung dung deng dururung dung deng dururung dung deng. Siap, gerak. Pimpinan saya ambil alih. Prajurit-prajuritku, kemarilah. Ada hal penting yang harus kita tindak lanjuti. Kita harus membuat dapur umum untuk para pejuang kita. Segera laksanakan, kumpulkan para prajurit sekarang juga, kata Kapten Harjono. Nah teman-teman, selesai membuat dapur umum, para perwira segera mengadakan rapat tertutup. Hayo, ada yang tahu mereka mau membahas apa? Ada yang tahu? Nah, mereka mau merencanakan serangan besar-besaran terhadap Belanda. Para pemimpin berunding akan mengadakan pelatihan taktik jitu perang selama 3 hari. Namun, di tengah rapat berlangsung, tiba-tiba prajurit Telik Sandi datang. Kecolongan, kata prajurit dengan ketakutan. Ada apa prajurit? Ada apa? Tanya para perwira. Anu kemudian, ternyata di luar sana ada mata-mata Belanda yang menyelinap, kata prajurit. Hah? Apa? Rapat kita hari ini bocor. Bagaimana ini? Kita mengatur pergerakan dan siasat baru untuk melawan Belanda. Segera laksanakan latihan detasemen. Nah teman-teman, sementara itu Belanda dan para antek-anteknya merasa puas karena sudah berhasil membuat markas di Yogyakarta. Mereka puas. Hai para antek-antekku, kalian memang luar biasa. Kalian telah berhasil menyelidiki rencana Pertahanan Darah Indonesia. Sebentar lagi aku akan luluh lantah tanah Samikalo. Lihat saja nanti, luar biasa bukan? Kata Belanda dengan sombongnya. Siap Tuan, sudah berulang kali saya bilang, saya kan antek-antek Belanda yang terpercaya, kata antek-antek Belanda. Besok siang, mari kita hancurkan Samikalo, teriak tentara Belanda. Nah teman-teman, pada tanggal 7 Maret, latihan detasemen mulai berlangsung. Namun, tiba-tiba ada 2 pesawat Belanda datang yang seketika menjatuhkan bom granat tembakan selama 45 menit. Dur 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 dur. Aduh, tolong, Bapak,
bapakku. Kenapa? Bapak. Tanah Samigalo bergetar hebat. Tak banyak yang bisa dilakukan, hanya bisa berdoa dan pasrah melihat korban berjatuhan. Hingga 13 orang bersimbah darah. Namun ternyata Allah mendengar doa para pejuang. Seketika hujan deras mengguyur Samigalo. Serangan Belanda berhenti. 2 bom terakhir yang dijatuhkan tidak lagi bisa meledak. Nah teman-teman, begitu besar pengorbanan para pejuang Samigalo, sehingga dibuatlah prasasti Tugu Bom di Samigalo. Dan sampai saat ini prasasti tersebut masih berdiri sebagai lambang kokohnya perjuangan rakyat Samigalo. Nah teman-teman, dari cerita ini dapat kita ambil amanatnya bahwa berjuang demi Indonesiaku, tunjukkan tanggung jawabmu. Terima kasih. Salam literasi.